lagi bersama saya Raisa Hadima, psikolog klinis dan perkembangan dari anak sampai remaja. Ya, jadi sebelumnya saya mau berterima kasih yang sebesar-besarnya karena saya ngerasa saya kayaknya harus upload video lagi nih, karena saya ngelihat walaupun saya udah lama banget nggak upload video, tapi subscribersnya pelan-pelan nambah terus. Walaupun subscriber saya nggak banyak-banyak banget sih, tapi saya ngerasa seneng karena mudah-mudahan apa yang saya share di video-video di channel YouTube ini bisa ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang nonton atau yang subscribe. Jadi makasih banyak untuk supportnya. So, here we go. Jadi di video kali ini saya bakal bahas tentang hal-hal kecil atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang tua yang tanpa sadar itu tuh sebenarnya ditiru oleh anak dan membuat anak jadi susah diatur. Langsung aja ke yang pertama. Langsung merebut benda atau barang yang dipegang anak ketika kita tahu anak lagi memegang sesuatu yang kotor atau yang bahaya. Jadi sering tuh ketika kita ngelihat anak kita pegang benda yang kotor atau bahaya, langsung kita rebut gitu aja. Nah, akhirnya anak kita nangis deh. Tapi sebenarnya lebih dari nangis, anak itu tuh bisa belajar bahwa ketika dia mau minta atau mau minjem sesuatu, langsung rebut aja. Nah, itu kan tanpa disadari oleh mereka. Jadi gimana dong kalau misalnya mereka pegang benda yang berbahaya? Nah, memang betul kita boleh langsung ambil, tapi jangan lupa dikasih penjelasan kenapa benda itu harus kita ambil dan apa bahayanya untuk mereka. Walaupun anak kita umurnya baru 1 tahun, 2 tahun, tapi saya yakin mereka bisa ngerti kalau kita kasih tahu terus-menerus dan dengan jelas. Apalagi mereka tuh sebenarnya bisa mengerti dari ekspresi kita juga. Dan kalau misalnya mereka pegang benda yang mungkin nggak terlalu berbahaya sih, tapi kotor banget, yang bisa dilakukan adalah kita tukar dengan benda lain. Jadi kita adakan proses negosiasi dan kita baru minta benda yang dia lagi pegang. Jadi di situ anak mudah-mudahan bisa belajar bahwa oh ya, kalau mau minta suatu benda itu kita harus ada proses negosiasi dan kita harus minta dulu, harus ngomong dulu sama orangnya. Kemudian yang kedua, nggak mau minta maaf. Siapa ya orang tua yang susah banget minta maaf sama anaknya? Ya, cukup banyak nih orang yang datang ke saya dan bilang, saya tuh pengen banget ngajarin anak saya supaya mau minta maaf. Gimana ya caranya? Karena dia tuh susah banget minta maaf. Tapi saya sendiri juga memang susah banget minta maaf. Tapi saya pengen ngajarin anak saya buat minta maaf. Nah, gimana dong? Gak bisa, satu-satunya cara adalah kita contohkan. Kita juga harus jadi orang yang mau meminta maaf kalau kita mau minta anak kita untuk minta maaf ketika bersalah. Kemudian yang ketiga, gak langsung nyaut saat dipanggil. Orang tua dengan segudang pekerjaannya itu memang pasti ribet banget gitu ya rasanya kalau 24 jam dalam satu hari dipanggilin anak terus, lagi masak, lagi mandi, bahkan lagi buang air besar itu kadang-kadang anak gedor-gedor dan manggil. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ngerasa aduh ini udah ribet banget deh, dan akhirnya kita nggak ngejawab tuh saat dipanggil oleh anak. Itu juga yang seringkali dipelajari oleh anak. Makanya ketika anak main, orang tua manggil, seringkali mereka pura-pura nggak denger dulu, walaupun mereka mungkin sebenarnya denger. Jadi banyak tuh orang tua yang bilang, kok anak saya tuh kalau dipanggil nggak nyaut-nyaut gitu. Harus 5 kali gitu ya dipanggil namanya, nama lengkap baru dia nyaut. Nah, coba refleksi dulu. Kita sebagai orang tua juga kayak gitu nggak? Jadi kedepannya kita harus sadar juga nih, apapun yang kita lakukan itu biasanya ditiru oleh anak. Jadi ketika anak kita manggil, usahakan setidaknya kita jawab dulu lah. Atau kita bilang, iya bentar, iya sabar gitu ya. Iya, mama denger, nanti mama ke situ gitu. Mudah-mudahan orang tua dikasih kesabaran, dikasih ketabahan, dikasih pengertian juga untuk menghadapi anak kita. Karena ya kita harus ingat, kita pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Jadi mereka nggak tahu gimana ribetnya kita sebagai orang tua. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!